Oke, kita mulai. Pernah kebayang nggak sih gimana caranya sebuah proyek perumahan bisa laku keras, sampai 40%-nya ludes terjual? Padahal belum ada satupun batu bata yang diletakkan. Ini bukan sulap loh, ini strategi yang jenius banget. Yuk, kita bongkar barang-barang rahasianya. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Beli rumah itu kan salah satu keputusan finansial terbesar dalam hidup kita ya. Jadi, apa sih yang bikin ratusan orang ini berani taruh uang mereka buat sesuatu yang wujudnya aja baru di atas kertas? Jawabannya tuh lebih dari sekedar lokasi bagus, ada permainan psikologi dan strategi di baliknya. 40%. Coba deh bayangin, 40%. Hampir setengah dari satu klaster perumahan di Medan itu ludes, bahkan sebelum acara launching resminya. Ini bukan cuma penjualan yang bagus, ini tuh fenomena. Ini nunjukin betapa besarnya kepercayaan pasar. Yap, betul banget. Terjual bahkan sebelum pembangunannya mulai. Ini studi kasus yang sempurna, gabungan antara marketing yang cerdas, psikologi pembeli, dan yang paling penting, kekuatan sebuah nama besar. Nah, kita mulai dari situ. Kunci pertama buat mecahin misteri ini tuh sebenarnya cuma satu hal. Siapa yang ada di balik proyeknya? Karena di dunia properti, nama pengembang itu bisa jadi aset yang paling berharga. Dan inilah dia jawabannya, Agung Sedayu Group. Buat calon pembeli, nama ini tuh bukan sekedar merek. Ini adalah sebuah jaminan. Jaminan kualitas, jaminan kepercayaan, dan yang paling penting, jaminan nilai investasi yang udah terbukti sukses luar biasa di proyek ikonik mereka, PIK2 Jakarta. Jadi jelas ya, ini bukan sembarang developer. Mereka bawa rekam jejak kesuksesan yang otomatis langsung membangun kepercayaan. Ujung-ujungnya reputasi mereka itu jadi alat marketing paling kuat. Jauh lebih ampuh daripada brosur paling keren atau iklan paling mahal sekalipun. Tapi ini bukan cuma soal nama besar loh. Faktor kunci kedua adalah apa yang mereka jual. Ini bukan lagi soal jualan rumah loh, tapi jualan sebuah konsep gaya hidup yang udah terbukti sukses dan banyak banget yang pengen. Jadi, apa sih pengalaman PIK2 itu? Ya ini, sebuah paket lengkap. Ada janji hunian, klaster gaya Eropa, ada kota mandiri yang fasilitasnya serba ada, kualitas premium, dan pastinya potensi investasi jangka panjang. Intinya, mereka tuh kayak copy-paste resep sukses dari Jakarta, terus dibawa ke Medan. Orang-orang bahkan sampai punya julukan sendiri, Peak Rasa Medan. Frasa ini tuh pas banget buat menggambarin strateginya. Ambil konsep yang udah sukses dan banyak diidam-idamkan, terus tawarkan di lokasi yang baru. Cerdas banget kan? Oke, kita udah tahu apa yang dijual dan siapa yang jual. Sekarang, yuk kita coba masuk ke kepala para pembeli ini. Kenapa mereka buru-buru banget buat beli? Nah, disinilah sisi psikologinya jadi menarik banget. Dengerin deh kata salah satu pembeli awal ini. Kalau tunggu launching, harga pasti naik. Jadi kami amankan unitnya duluan. Nah, dari sini aja udah kebongkar dua pendorong utamanya. Pertama, kepercayaan total sama brandnya, dan kedua, ketakutan ketinggalan harga terbaik. Atau yang biasa kita sebut FOMO, Fear of Missing Out. Jadi proses pengambilan keputusan mereka tuh kayak reaksi berantai yang sempurna. Awalnya penasaran, terus diperkuat karena tahu developernya punya nama besar. Nah, dari situ langsung muncul rasa takut harga bakal naik. Hasil akhirnya, langsung gerak cepat buat mengamankan unit sebelum telat. Jangan salah ya, ini bukan beli karena impulsif. Ini tuh langkah investasi yang udah diperhitungkan matang-matang. Para pembeli ini bertaruh pada dua hal, rekam jejak si pengembang dan kelangkaan harga perdana. Dan mereka yakin banget taruhan ini pasti menang. Dan akhirnya, ada satu pendorong terakhir yang mengubah orang yang cuma tertarik jadi benar-benar bayar. Sebuah penawaran yang, terlalu bagus buat dilewatkan. 50 juta rupiah. Ini bukan cuma diskon biasa, ini insentif finansial yang beneran terasa dan cuma tersedia buat mereka yang gerak cepat. Ini tuh kayak dorongan terakhir, pemicu yang mengubah dari, saya tertarik, jadi, oke, saya beli sekarang juga. Ditambah lagi, pesan dari para agennya makin bikin panas. Jangan tunggu, karena setiap hari ada unit yang pindah tangan. Ini kan taktik scarcity klasik ya, yang sengaja diciptakan biar ada rasa urgensi. Pesannya jelas, ambil sekarang atau kamu bakal kehilangan kesempatan ini selamanya. Jadi, kalau kita gabungin semua, reputasi yang kuat, gaya hidup yang menarik, rasa takut ketinggalan alias FOMO, plus diskon gede, jadilah sebuah perfect storm. Sebuah penawaran yang rasanya kayak kesempatan emas yang gak bakal datang dua kali. Semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar. Dulu kan kita selalu dengar mantra sakti properti itu, lokasi, lokasi, lokasi. Tapi ngelihat kasus ini, jangan-jangan mantra barunya sekarang adalah reputasi, reputasi, reputasi? Pemikiran yang menarik buat kita semua.